Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Semoga kita masih bisa silaturahim ya dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala masih selalu beserta kita semuanya. Dalam berita terupdate kali ini kita dihebohkan di Sulawesi Tenggara ya, Kolaka Timur. Tentunya ada kasus OTT KPK itu kan, lagi-lagi berkaitan dengan kasus dan dinamika kepala daerah ini. Kemarin juga sebenarnya ada beberapa kasus yang ditangani oleh KPK sendiri berkaitan dengan kepala daerah ya, cuma di Kolaka Timur ini ada sesuatu hal yang baru yang patut kita cermati itu kan, beda dengan daerah-daerah lainnya, bukan sekedar kasus korupsi biasa itu kan, tetapi berkaitan dengan dinamika konstruksi kepala daerah, bupati dan wakil bupatinya itu kan. Nah, ini basis beritanya ya dari liputan6.com, kronologi OTT KPK terhadap bupati dan kepala BPBD Kolaka Timur itu, karena itu basis beritanya dan rekan-rekan bisa update berita sendiri secara umum ya. Nah, jadi kalau kita cermati kasusnya ini kan memang modus lama, kemudian berkaitan dengan tipologi modus korupsi lama, yaitu bahwa memang berkaitan dengan suap menyuap ya, dana hibah dari BNPB itu kan, kemudian ada di Badan Penanggulangan Bencana di daerah, kemudian yang namanya kepala daerah, bupati ini kan memiliki otoritas untuk menerima dana hibah dan sebagainya. Akhirnya bupati ini tertangkap ya, sebenarnya bisa dikatakan bukan persoalan besar tidaknya ya, tidak sampai 1M, sekitar 225 juta itu kan. Cuma yang namanya OTT itu berapapun wajib langsung jadi tersangka. Nah, itu bedanya. Dulu juga ada juga kan, ketua DPD juga 100 juta juga langsung di OTT KPK pun juga langsung tersangka itu karena diamankan dengan 5 orang lainnya ya, dan ini masih proses penyidikan dan selanjutnya dari KPK itu sendiri pun delik hukum yang akan dikenakan apa, ini kan proses suap menyuap, itu pemberi suap dan penerima suap itu beda. Bisa di review atau di flashback analisis saya kemarin ya, sudah banyak juga berkaitan dengan proses suap menyuap ini sendiri. Nah, saya ingin mencermati konteks yang unik saja ya. Jadi di Kolaka Timur ini kan bupatinya meninggal itu kan, otomatis kan wakil bupati naik. Belum ada 3 bulan di OTT KPK ini sendiri. Nah, artinya pasca di OTT KPK dan ada kasus tersebut, status tersangka melekat kepada bupati, artinya ada kekosongan kepala daerah atau vacuum of power di pemerintah daerah Kolaka Timur itu sendiri. Nah, persoalan selanjutnya dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mekanisme pengisiannya? Apakah bisa langsung pun juga ada hal lain itu kan? Nah, dalam pandangan saya tentunya kalau kita mencermati kasus ini kan harus ada pembedaan ya antara konstruksi tersangka, terdakwa sampai terpidana sebelum dia jadi kepala daerah. Itu masih menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilu kada. Nah, ini berhubung sudah menjadi kepala daerah, domainnya adalah dan umbrella act atau payung hukumnya adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sendiri, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Ini harus ada pembedaan. Nah, lanjut solusinya seperti apa? Kemarin juga ditanyakan rekan-rekan berbagai pihak juga. Ada dua solusi yang bisa dilakukan. Pertama jelas adalah melalui DPRD, ini adalah proses politik. Kemudian yang kedua adalah proses administratif pemerintahan daerah, yaitu lewat Kementerian Dalam Negeri dengan sistem PLT. Kemudian mana yang paling efektif, kemudian mana yang paling tepat, dalam pandangan saya adalah ini prosedurnya beda-beda ya. Jelas adalah yang paling tepat adalah ketika terjadi kekosongan kepemimpinan seperti ini adalah dengan PLT yang dilakukan oleh
Kementerian Dalam Negeri. Kenapa seperti itu? Dalam konteks otonomi daerah, bahwa Kementerian Dalam Negeri ini sebagai wakil pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, khususnya kepala-kepala daerah itu sendiri. Kalau menggunakan proses politik, tentunya akan ada lobby-lobby, deal-dealan, sampai ada sidang paripurna di DPR, itu butuh waktu lama. Nah, jeda waktu ini pasti ada kekosongan pemimpinan. Nah, itulah yang tidak tepat dimanapun berada. Makanya pemilu kada tahun 2020 kemarin ya, walaupun masih pandemi, tetap diadakan. Saya juga sepakat kemarin, karena di daerah itu tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan, sehari pun tidak boleh. Karena pengambilan kebijakan dan manajemen pengelolaan APBD, kemudian pengelolaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dari pusat ini juga harus nanti sampai turun ke rakyat, harus dibutuhkan kebijakan kepala yang definitif. Nah, kembali pada konteks dua solusi tadi, idealnya memang Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan PLT. Kepada siapa? Nah, itu sebagai komparasi ya, bahwa di kasus di Kaltim ini sebagai komparasi dengan DKI Jakarta kemarin, sama-sama ada kekosongan kepemimpinan, walaupun dalam konteks sebabnya adalah beda. Kalau dulu di DKI Jakarta kan ketika itu adalah Presiden Jokowi jadi presiden, digantikan oleh Ahok jadi gubernur, kemudian Jarot naik, kemudian karena sama-sama mencalonkan diri di Pilgub DKI Jakarta, ada kekosongan kepemimpinan, maka Kementerian Dalam Negeri menunjuk Dirjen Oda untuk menjadi PLT kepala daerah selama cuti kampanye dan sebagainya. Nah, di Kolaka Timur ini sendiri konteksnya adalah bupatinya yang sekarang menggantikan bupati yang sudah meninggal, yang ditangkap KPK, ke wakil bupati kan menggantikan yang sudah meninggal, statusnya adalah tersangka, kekosongan kepemimpinan. Nah, lalu yang dilakukan Kemendagri tentunya dengan mekanisme sama, yaitu memiliki diskresi untuk menunjuk siapa yang pantas dan layak. Nah, biasanya memang jenjang struktural ataupun eselon di pemerintah daerah ya, bisa sekda pun dan yang lainnya itu kan. Nah, itu konsep administratif melalui PLT Kemendagri ataupun DPRD melalui proses politik. Nah, kalau kita lebih tajam lagi dalam menganalisa, bahwa di pasal 78 ayat 1 di poin C, saya masih ingat betul, yaitu salah satu kepala daerah dan wakil kepala daerah dia bisa mengundurkan diri, kemudian bisa karena meninggal mengundurkan diri dan diberhentikan. Nah, redaksional diberhentikan ini sendiri mengacu kepada pasal 76 selanjutnya Undang-Undang Pemda, salah satunya adalah kasus korupsi. Nah, ini sesuai dengan Bupati di Kolaka Timur yang di OTT KPK karena kasus korupsi. Nah, artinya redaksional diberhentikan inilah sebagai celah Kemendagri untuk mem-PLT-kan seseorang yang pantas dan layak untuk menggantikan Bupati Kolaka Timur itu sendiri. Sampai kapan? Nah, kalau sampai kapan, ukuran dan parameternya, bisa juga proses politik tetap berjalan. Kalau kita ketahui, anggota DPRD di Kolaka Timur ini ada 25. Di sana Nasdem yang terbesar ya. Nah, lobby-lobby dan didilan siapa yang akan diusung sebagai bupati dan wakil bupati ini mekanisme parpol, kemudian akan disahkan di sidang paripurna DPRD sampai nanti ada definitif kepala daerah dan wakil kepala daerah, bupati dan wakil bupati definitif. Karena pemilihan kepala daerah ulang tidak mungkin karena belum waktu dan jadwalnya ada pemilu kada. Nah, kalau sudah di PLT Kemendagri kemudian proses politik jalan, lalu PLT-nya bagaimana? Kalau prosesnya adalah seperti itu, maka idealnya lebih tepat menggunakan konsep yang definitif yang sudah disahkan di DPRD untuk di sidang paripurnakan untuk menjadi bupati dan wakil bupati di Kolaka Timur itu. Itu proses ya, itu proses panjang dan proses politiknya. Nah, secara otomatis atau PLT-nya nanti bisa dicabut baru digantikan di hasil dari sidang paripurna di DPRD itu sendiri. Nah, itu sebenarnya konstruksinya sederhana sih, cuma ada dua ini, cuma ada siklus-siklus dan beberapa pertimbangan. Nah,
Kalau kita cermati sekarang, yaitu yang paling efektif, yang paling tepat, dan yang paling cepat adalah Kemendagri mengeluarkan PLT terhadap seseorang yang ditunjuk dan dipercaya biar tidak ada vacuum of power di Kolaka Timur, karena di sana kan juga diperlukan sistem good governance dan clean government di dalam pemerintahan daerah, yaitu sekali lagi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan karena proses ada kasus hukum dan sebagainya, itu kan. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan dinamika kepala daerah yang di Kolaka Timur yang dipertanyakan rekan-rekan semua dan berbagai pihak, bahwa konstruksi dan solusinya sekali lagi ada dua, yaitu konteks proses politik melalui DPRD dan konsep administratif pemerintah daerah melalui PLT di Kementerian Dalam Negeri itu. Nah, kita tunggu bersama ya nanti prosesnya seperti apa. Pun juga dalam kapasitas ini juga rekan-rekan saya juga masih mendapat amanah sebagai Direktur Institut Pemerintah dan Pengawas dan Pemerintah Daerah. Jadi ini memang dinamika yang menarik sekali ya. Pun juga kalau kita cermati yang lebih umum, ada sidang dengan Bawaslu, kemudian KPU di Komisi 2 DPR ya, untuk menggolkan apakah ada penundaan pemilu kada nasional dan sebagainya yang berbarengan dengan Pilpres di 2024 nanti. Itu persoalan lain ya. Demikian dari saya yang sudah bisa saya sampaikan ya. Beda jangan baperan, berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia, kita sama-sama belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.